Puji Tuhan, selamat malam keluarga pastori dan Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini sedang menyaksikan di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan. Kita bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Malam hari ini saya percaya kita semua rindu sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan saya bagikan pada saat malam hari ini adalah lebih dari pemenang. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sudah sering mendengar kata-kata ini, bahkan sering menyanyikan pujian ini karena ada lagunya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tetapi pertanyaannya, apakah memang status kita sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang itu sudah kita sadar status itu kita sudah bisa melakukannya? Itu yang menjadi persoalan. Kita buka dulu ayatnya dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37, saya bacakan kita semua. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita punya status yang baru, yaitu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Menang aja sudah membuat kita senang ya Bapak Saudara. Kalau orang menang dalam sebuah pertandingan, itu menang aja itu udah membuat bersuka cita, membuat hati ini kayaknya seperti meluap-luap. Seorang pemain sepak bola dalam satu grup, ketika dia menang, hanya mungkin menang 1 gol, itu dia bersorak-sorak sambil berlari berkeliling. Itu hanya cuma memasukkan gol, belum menang. Apalagi menang, ada sorak-sorai yang luar biasa. Tetapi saudara, status kita itu bukan hanya menang. Di situ dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sebenarnya status ini sungguh standarnya tinggi Bapak Saudara. Karena menang aja sudah membuat kita bersuka cita. Tetapi di dalam Tuhan janjinya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berarti standarnya kita ada di atas orang-orang yang menang. Oleh sebab itu ada lagu lebih dari pemenang. Tapi persoalannya, Bapak Ibu Saudara bisa mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Harus ada yang dihadapi. Nah, Tuhan mengizinkan masalah, persoalan, sakit, penyakit supaya apa? Supaya status kita ini lebih daripada orang-orang yang menang itu bisa kita buktikan kepada dunia. Lah, katanya lebih dari pemenang. Melawan sakit penyakit aja kita mundur teratur misalnya. Katanya kita lebih dari pemenang. Melawan persoalan dalam keluarga aja kita udah ciut. Kita kayak udah iya. Rumah tangga saya sudah tidak bisa diharapkan misalnya. Lebih baik bercerai saja. Apakah seperti itu orang-orang yang lebih dari pemenang? Enggak, saudara. Tuhan izinkan persoalan, sakit penyakit, baik itu dari kesalahan kita ataupun rencana Tuhan, ada sesuatu hal masalah terjadi dalam hidup saya dan saudara, termasuk saat ini kita menghadapi badai virus corona yang menjadi pandemi di seluruh dunia, supaya kita membuktikan pada dunia bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Standar ini, status ini kita sandang itu memang berat. Oleh sebab itu harus ada sesuatu yang kita kerjakan supaya kita menjadi orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Dalam sebuah pertandingan, kalau Bapak Ibu Saudara melihat seorang atlet misalnya, atlet pelari, ketika dia menang, dia senang. Tapi lihat, sebelum dia menang, dia melakukan latihan demi latihan yang sangat-sangat disiplin. Pola makannya diatur sedemikian rupa. Segala
tidak pernah melakukan kebenaran. Nonsense, mustahil. Itu mungkin hanya kemurahan kalau menang. Sebab kita untuk memenangkan pertandingan iman, memenangkan setiap pertandingan, persoalan, sakit penyakit, apapun yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup saya dan saudara, harus ada persiapan Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius 6 ayat 12 mengatakan, kita buka 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita ini banyak orang-orang yang melihat kita, saudara. Dalam pertandingan iman, banyak penonton di sekitar kita. Ada yang menginginkan kita menang, ada yang menginginkan kita kalah. Tinggal saya dan saudara pilih, mau hidup dalam berkemenangan atau hidup dalam kekalahan. Harus ada yang dipersiapkan untuk sebuah pertandingan. Perlengkapi hidup kita dengan senjata-senjata dari Tuhan. Kalau kita memperlengkapi diri kita, kita punya iman yang teguh. Iman itu dasar dari segala pengharapan kita. Kita bangun iman di pengharapan kita di dalam dasar iman yang teguh. Itu dasar. Lalu kita kerjakan setiap pertandingan demi pertandingan, kita mengawalinya dengan doa. Saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara, ketika Excel kena demam berdarah, sebelumnya kami tidak tahu kalau dia itu kena DBD. Kami pikir dia hanya demam biasa. Tapi memang ada keanehan. Demamnya itu naik turun, dan dia demam itu hanya pada waktu subuh sampai pagi. Jadi dari jam 2 misalnya sampai jam 6. Nah, saya di situ di saat-saat detik-detik terakhir Excel sudah dalam keadaan gak mau makan ya saudara, gak mau makan, badannya udah lemas. Itu hari Jumat kalau tidak salah. Detik-detik dia mau dibawa ke klinik. Sebelumnya emang waktu itu saya berpuasa, dan sebelum dia dibawa ke klinik saudara, saya berdoa di gereja ini. Saya bilang dalam hati saya harus memenangkan pertandingan ini di alam roh. Sebelum saya melihat kenyataan, walaupun kenyataannya Excel lemah, Excel tidak mau makan. Waktu itu sore sekitar jam 2 jam 3, saya berdoa dulu di sini. Dia udah gak mau makan, udah saya nyala aja, saya mau berdoa. Saya berdoa, saya bilang, iblis, engkau sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Saya rebut kemenangan itu di dalam roh. Kenyataannya bisa masih sakit. Tapi di dalam doa itu, saya tarik kemenangan, saya tarik kesembuhan itu dari alam roh, dari alam supernatural. Kesembuhan itu memang sudah menjadi bagian saya dan saudara. Tinggal kita beriman, kita dipercaya, kita tarik itu dari alam roh menjadi nyata di alam nyata. Saya perjuangkan itu ketika saya berdoa. Saya yakin bagaimanapun caranya Excel pasti sembuh endingnya. Saya bilang sama iblis, bagaimanapun caranya engkau mengintimidasi kami akan berakhir dengan kemenangan. Saya bilang begitu ketika saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya bawa ke klinik, dan besoknya trombositnya makin turun. Tetapi dalam hati kecil saya sudah meraih kemenangan. Bagaimanapun caranya, dan puji Tuhan, Tuhan buktikan bahwa kita memang lebih dari orang-orang yang menang. Walaupun mungkin kenyataannya saya dan saudara masih sakit, walaupun mungkin kenyataannya saya dan saudara masih ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, ada dalam persoalan hidup, ada dalam kekalutan virus corona hari-hari ini, tetapi tariklah kemenangan itu dari alam roh. Mungkin kita saat ini belum menang, tapi persiapkanlah dengan doa kita, dengan iman kita, pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahwa kemenangan itu sudah kita raih. Kita bayangkan bahwa mungkin bulan depan kita sudah
Tetapi mulai saat ini belajar bahwa kemenangan itu milik saya dan saudara. Jangan mau ditipu oleh iblis, jangan mau dibully oleh iblis, jangan mau apa yang menjadi hak saya dan saudara itu diambil oleh iblis. Rebut kemenangan itu. Gapai dengan iman kita, rajin berdoa, rajin baca firman, beribadahlah di rumah masing-masing, jaga kesehatan, semua kita lakukan karena kita percaya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saya percaya setiap pergumulan saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, jemaat Tuhan GBD Maranatha Halgelis, apapun yang saudara alami, hadapi hari ini, belajar untuk beriman jadi orang-orang yang menang. Katakan bahwa saya menang, saya lebih dari pemenang, saya sudah menang, Indonesia sudah menang, Indonesia sudah dipulihkan, Indonesia akan kembali diberkati, Indonesia akan kembali makmur, sejahtera, dan ada keselamatan besar-besar di negeri Indonesia. Imani saudara, percaya, karena kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan selalu percaya tidak ada rencananya yang gagal dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, demikianlah renungan kebenaran firman Tuhan kita pada saat malam hari ini. Saya serahkan kepada Ibu Gembala